Fabio Di Giannantonio resmi tetap membela Pertamina Enduro VR46 Racing Team di MotoGP 2025, tetapi kini ia terikat kontrak langsung dengan Ducati Corse. Hal ini diumumkan oleh pabrikan asal Borgo Panigale, Bologna, Italia itu pada hari Rabu. VR46 Racing Team, yakni skuad milik Valentino Rossi yang juga tim satelit Ducati lainnya, menggaet Giannantonio musim ini. Mengendarai Desmosedici GP23, rider Italia ini tampil kompetitif, membuat Ducati tertarik memberinya kontrak langsung. Kesepakatan antara Giannantonio dan Ducati Corse akhirnya tercapai. Kontrak pabrikan berdurasi 2 tahun pun dicapai. Artinya, meski tetap berseragam VR46, Giannantonio terikat kontrak langsung dengan Ducati, dan gajinya juga akan dibayar oleh Ducati alih-alih VR46. Giannantonio pun akan mengendarai motor spek pabrikan terbaru, alias Desmosedici GP25, motor yang akan dipakai Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di Ducati Lenovo Team musim depan. Rider berusia 25 tahun ini juga akan terlibat dalam pengembangan motor. Meski belum diumumkan secara resmi, Giannantonio diperkirakan akan bertandem dengan Franco Morbidelli pada musim depan. Bertahannya Fabio Di Giannantonio di VR46 Racing Team semakin mengurangi kursi kosong yang masih bisa diperebutkan di MotoGP 2025. Kini masih tersisa 6 kursi kosong saja dari 5 tim yang berlaga di MotoGP musim depan. Namun sebagian kabarnya sudah pasti menjadi milik sejumlah nama. Setelah memperpanjang kontrak di GIA, VR46 Racing Team masih memiliki 1 kursi kosong untuk MotoGP 2025. Namun kursi tersebut juga tak menjadi rebutan, karena sudah hampir pasti menjadi milik Franco Morbidelli. Manajemen VR46 pastinya lebih memilih menyelamatkan karier Morbidelli dibandingkan memikirkan nama lain. Meski belum resmi, Ducati lewat Davide Tardozzi sudah memberikan restu VR46 mempertahankan nama pembalap blasteran Brasil Italia tersebut. Kursi berikutnya ada di tim Gresini, di mana hampir pasti pemiliknya adalah Fermin Aldeguer yang sejak beberapa bulan lalu telah mendapat kontrak langsung dari Ducati untuk debu di kelas Premier musim depan. Berikutnya ada 1 kursi kosong, tim LCR Honda, yang musim ini masih diduduki oleh pembalap Jepang Takaaki Nakagami. Rumor terbaru mengatakan bahwa Honda akan melepas Nakagami dan menggantikannya dengan pembalap asal Thailand, Somkiat Chantra. 1 kursi kosong juga tersedia di tim Trackhouse Racing, namun kabarnya juga hampir pasti menjadi milik Ai Ogura. Ai Ogura akan diplot Trackhouse dan Aprilia untuk menggantikan Miguel Oliveira yang sudah hampir pasti hengkang ke tim Pramac Racing musim depan. Sedangkan 1 kursi lagi di Pramac masih belum jelas akan menjadi milik siapa di MotoGP 2025 mendatang. Ada beberapa nama yang kini sedang dihubungkan untuk menjadi calon rekan Oliveira musim depan. Dari mulai Jack Miller yang didepak oleh KTM, hingga pembalap Moto2 yakni Sergio Garcia dan Alonso Lopez. Dominasi Ducati pada ajang MotoGP diramal bisa berjalan hingga musim 2027. Prediksi menarik ini datang dari sosok Carlo Pernat. Dia membuatnya setelah melihat seri Inggris beberapa waktu lalu. Pada balapan utama seri tersebut, 3 besar dihuni pembalap Ducati. Enea Bastianini jadi yang pertama menyentuh garis finish, diikuti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Bukan hanya di seri Inggris kemarin saja, dominasi Ducati juga terlihat pada klasemen sementara. 4 pembalap terbaik saat ini, semua menunggangi Ducati. Praktis hanya ada 4 pembalap non-Desmosedici yang mampu masuk di 10 besar saat ini. Jika keadaan tidak berubah, saya pikir Ducati tidak akan punya rival sampai musim 2027. Pabrikan lain juga coba mengejar, tetapi mereka belum berada di level yang sama secara teknis. Hal yang kemudian jadi pertanyaan adalah faktor pembalap. Mungkin tahun depan perubahan pembalap akan jadi hal yang penting. Martin dan Bezzecchi sudah resmi ke Aprilia, sementara Enea ke KTM. Pembalap bakal membuat perbedaan dan memangkas ketertinggalan dari Ducati, kata Pernat dilansir GP1. Dilansir dari GP1, kabar terbarunya BMW memang mulai serius melihat peluang untuk naik kelas ke MotoGP. BMW disebutkan tertarik membeli data Suzuki X-Star senilai $20 juta atau setara 320 miliar rupiah. Seperti diketahui, Suzuki X-Star resmi hengkang dari MotoGP usai musim 2022. Saat itu banyak yang mempertanyakan keputusan Suzuki karena baru membawa Joan Mir juara dunia pada 2020.
Disebutkan Suzuki undur diri karena masalah keuangan. Pabrikan asal Jepang itu ingin mengalihkan sumber data untuk pengembangan produk dan membangun bisnis bukan dihabiskan pada ajang balap. Balik kepada BMW. Jika memang ingin terjun ke MotoGP, maka data Suzuki bisa jadi basis yang penting. Ibaratnya, BMW tak perlu mengulik data lagi sendiri dan sudah punya pegangan untuk pengembangan motor. Seperti diketahui, data merupakan informasi yang penting di balapan. Sebagai contoh, KTM pertama kali mengumumkan ikut MotoGP pada 2014 dan mulai terlaksana pada 2017. Saat itu KTM mengembangkan motor yang secara spesifikasi mirip tunggangan Honda RC213V. Motor bernama KTM RC16 mengusung mesin V4 dan menggunakan sasis trellis.